Paman ini pergi ke warung rempah-rempah di pasar. Dan berkata dia ingin membeli 100 pon dinamit. Sang pemilik warung gak kaget. Keluarkan 2 kotak bahan peledak C4 dan letakkannya di loket. Sang putra pelanggan hendak membuka paket bahan peledak itu. Sang pemilik warung langsung mengambilnya kembali. Dan kutukan dia si bodoh. Sang pelanggan menjadi marah. Dan langsung beli 2 kotak. Lalu pegang keras sang pemilik warung dengan keras. Putraku tidak bodoh. Dia lebih pintar darimu. Sang pemilik warung ini benar-benar tidak tahu banyak. Raja narkoba Kun Heng benar. Putranya memang sangat pintar. Setiap selesai transaksi, putra gendutnya sering memberi pembeli sebungkus snack. Anak gemuk yang bodoh ini. Tidak ada yang berpikir banyak. Tapi saat pembelinya sudah pergi, dia mengeluarkan panel kendali jarak jauh. Ayah. Suara ledakan akan menarik. Jangan khawatir. Lihatlah adikmu, tampaknya sangat senang. Polisi bersenjata menerima berita itu. Segera melacak dan mengepung Kun Heng, putra sulungnya yang suka berperang. Begitu dia menghadapi mereka, dia langsung melepaskan tembakan. Namun, dia kewalahan oleh daya tembak tim polisi bersenjata. Kurang dari semenit, mereka telah memusnahkan antek-antek Kun Heng. Kun Heng membawa kedua anaknya ke rumah bambu. Tetapi ketika polisi masuk, dia tidak terlihat. Ketika Kapten Luk Duong mengangkat lantai kayu, baru inilah dia mengetahui bahwa tempat ini memiliki terowongan. Dia memerintahkan rekan-rekannya memasuki rumah bambu dan bersiap untuk mengejar. Tiba-tiba, tunggu. Pintu terowongan dipasang kabel. Semuanya berhenti bergerak maju. Kabel berjalan sepanjang tabung bambu ke mistar gawang. Ada bom tersembunyi yang dipasang berdasarkan tingkat interlock. Sekali tidak seimbang, seluruh rumah bambu akan meledak. Pintu ruang bawah tanah akan tertutup. Waktunya singkat. Luk Yang memerintahkan rekan satu timnya untuk menjauh ke tempat yang aman. Bersiap-siap untuk mulai menjinakkan bom. Rekan setimnya Suming mengingatkannya bahwa dia belum memakai alat pelindung. Tapi Luk Yang tahu. Berdiri di depan bahan peledak C4. Memakai atau tidak memakai, tidak membuat banyak perbedaan. Perlengkapan tahan ledakan. Hanya untuk pastikan kita mati dengan badan lengkap. Lihat pohon besar di luar. Luk Yang merancang metode pembuangan bom khusus. Dia mengikat tali di sekitar titik pusat bom. Ujung lainnya dibungkus dengan batu yang dilemparkan ke cabang pohon, dan kemudian dia melompat ke tinggi. Bom berhasil dijinakkan. Tumin melompat ke dalam terowongan untuk mengejar Kun Heng. Pada saat yang sama, dia sedang membantu putra sulungnya. Kun Heng belum lari jauh. Dia mendengar bom meledak. Dan segera membawa putra kecilnya berlari terlebih dahulu. Yang meninggalkan putra sulungnya. Dia tahu dia tidak bisa hidup. Jadi dia mengeluarkan bom dari ranselnya dan kembali. Dia berulang kali ditembak di perut oleh Tumin. Tapi bomnya tidak terlalu jauh dari terowongan. Untuk melindungi nyawa rekan satu timnya di belakang, Tumin bergegas maju. Tumin. Jangan lupa besok siang. Yakin tidak akan lupa. Pukul 3 sore besok, dia mengambil foto pernikahan dengan Tumin. Kamu dapat yakin, Tumin akan kembali tepat waktu. Jika dia tidak kembali, aku akan membawanya kembali. Untuk mengambil foto pernikahan denganmu. Pengorbanan rekannya adalah rasa sakit abadi di hati Luk Yang. Setelah hari itu, Kun Heng juga menghilang tanpa jejak. Sampai setahun kemudian, pipa gas alam di dekat perbatasan diledakkan oleh orang-orang jahat. Pada bukti yang dikumpulkan dari tempat kejadian, Luk Yang menemukan simbol Kun Heng. Bersama itu adalah bom yang ditempatkan di bawah bendungan yang sangat kompleks dan berbahaya. Apa cara paling efektif untuk membuktikan bahwa ranjau telah disingkirkan sepenuhnya?
Jawabannya adalah menginjaknya. Tentara berpegangan tangan berjalan melalui area dengan ranjau. Mereka menggunakan kaki dan kepercayaan diri mereka untuk memberitahu orang-orang di sana bahwa tanah itu telah aman. Mungkin kamu akan ragu. Mengapa meskipun metode pendeteksian ranjau telah begitu berkembang, peralatan penjinak bom sudah secanggih sekarang, tetapi masih menggunakan manusia untuk pengujian? Itu karena perangkat apapun yang tidak bisa 100% akurat. Bahkan jika hanya ada 1% kesalahan yang tersisa, itu dapat membahayakan orang yang tidak bersalah. Agar 100% aman, satu-satu caranya adalah memeriksanya dengan tubuhnya sendiri. Pembersihan ranjau di darat dapat menggunakan perlindungan fisik. Pembersihan ranjau di bawah air tidak bisa memakai pakaian tahan ledakan. Jadi itu lebih berbahaya. Coba bayangkan, seluruh tubuh benar-benar telanjang di depan bom. Tekanan psikologis saja juga sulit ditanggung. Ketika Kapten Tim Penjinak Bom Lu Qiang tahu bahwa gembong narkoba telah meletakkan lusinan bom di bawah bendungan ini, yang sangat mungkin mengancam kehidupan masyarakat di daerah hilir, dia segera mengirim tim pelopor ke dalam air. Cahaya rendah di bawah air, visibilitas terbatas, yang sulit untuk merasakan alat peledak. Mendeteksi metode peledakan juga sangat rumit. Ini adalah sensor tekanan IP68 yang tingkat perlindungan. Sensitivitas sensor adalah 1%. Hanya memungkinkan kesalahan sekitar 10 cm. Kami harus menjinakkan bom tepat di bawah air. Selama bom mengapung atau tenggelam lebih dari 10 cm, dia akan langsung meledak. Juga sangat sulit bagi tubuh manusia untuk tetap aman di kedalaman ini. Apalagi, harus menyimpan alat peledak. Lu Qiang segera memotong kabelnya. Pertama, potong sebagian besar kabel yang menghubungkan bom ke detonator. Simpan hanya 2 bom yang paling dekat dengan detonator. Gunakan daya apung potongan styrofoam untuk menyeimbangkan detonator, sampai ia mengapung cukup jauh dari bendungan. Dengan begitu, kekuatan penghancur 2 bom tidak akan merusak bendungan. Dia mempertimbangkan semua kemungkinan. Tapi tak disangka, bahkan jika dia sedikit ceroboh, akan sulit untuk menyelamatkan nyawanya. Dalam ketegangan semua orang, Lu Qiang mengikat tali ke detonator. Ujung lainnya diikat ke potongan styrofoam. Rekannya di pantai memberikan instruksi. Seseorang di pantai menggerakkan styrofoam. Seseorang di dalam air mendorong ikutnya. Akhirnya, berikan detonator dan 2 bom itu seimbang pada posisi yang cukup jauh dari bendungan. Kemudian mereka berdua melepaskan tangan mereka. Lalu, perlahan kembali ke pantai. Tanpa diduga, karena berat detonator, tali semakin kencang pada spons yang lembut. Dan Lu Qiang belum cukup menjauh. Gelombang kejut menyebabkan Lu Qiang jatuh koma. Pada titik ini, dia sepertinya mendengar panggilan rekannya Tu Min. Lu Qiang, hati-hati. Lu Qiang, aku mengejar Kun Heng dulu. Cepatlah lari. Untungnya hanya 2 bom yang meledak. Lu Qiang membuka matanya lagi. Berenang dengan sekuat tenaga ke permukaan. Seluruh tim bekerja sama untuk menariknya. Sebelum dia sempat mengatur napas, pria jahat Kun Heng memanggil. Kali ini, Lu Qiang tidak hanya menghadapi 2 pilihan sulit, tetapi bahkan nyawa rekan satu timnya pun terancam. Dia mengenakan setelan tahan ledakan senilai 400.000 yuan dengan berat hingga 70 pon. Yang hanya ada satu kegunaan. Bagi kita yang melakukan pembuangan bom, kita sangat tidak ingin mendengar pepatah ini, bahwa setelan ini hanya dapat menjamin tubuhmu akan tetap utuh. Ketika agen penjinak bom Lu Yang ke rumah sakit, semua staf telah dibawa pergi. Hanya ibu hamil dan dokter yang tersisa di ruang bersalin yang sementara tidak dapat dievakuasi. Saat mengetahui risiko bom, sang ibu takut, sehingga sulit melahirkan. Lu Qiang langsung melepas setelan tahan ledakannya. Untuk menghibur semua orang. Untuk menjinakkan bom itu. Aku bahkan tidak perlu memakai setelan tahan ledakan ini. Tolong yakinlah. Lu Qiang tidak berbohong.
Bom C4 ini cukup untuk meledakkan seluruh gedung rumah sakit. Di bawah situasi ini, setelan tahan ledakan nyata tidak berfungsi. Namun yang paling menakutkan adalah, di sebuah jembatan beberapa puluh kilometer jauhnya, ada juga bom lain, yang bahkan dilengkapi dengan alat pelepas tekanan. Begitu 5 sandera ini berdiri, bom akan segera meledak. Jika ingin menyelamatkan sandera, maka pasti harus menggunakan 5 benda berat yang setara sebagai gantinya. Waktunya mendesak. Kapten tim penjinak bom, Li Luo, memutuskan membiarkan para prajurit regu penyerang menggantikan para sandera. Tapi tim komando telah mendapat misi. Aku pikir kalian lebih penting dari kami. Tim komando pergi berperang. 5 tentara komando akan menggantikan 5 sandera satu persatu. Perangkat pelepas tekanan sementara yang stabil. Li Luo baru saja akan menyingkirkan bom itu. Lu Qiang buru-buru memanggilnya. Apakah ada HP di atas? Detonator di sisimu? Ada. Namun kamu masih menelepon. Ini adalah perangkat anti-tautan detonasi ganda. Ada bom yang terpasang di HP. Tidak peduli sisi mana yang bisa menyingkirkan bom, sisi lain akan meledak. Antara hidup dan mati. Li Luo ingin Lu Qiang memotong dulu, yang mengorbankan beberapa dari mereka untuk menyelamatkan rumah sakit. Tapi Lu Qiang tidak ingin melihat rekan satu timnya jatuh. Dia percaya bahwa selama kedua sisi bekerja sama, mereka bisa melakukan pemotongan kabel pada saat yang sama. Tetapi bahkan jika berhasil, perangkat pelepas tekanan masih harus dilepas. Lu Qiang menginstruksikan Li Luo untuk menyiapkan nitrogen cair, untuk membekukan pegas di bawah detonator, untuk memanfaatkan 5 hingga 10 detik untuk mengungsi. Robot dengan cepat membawakan nitrogen cair. Di bawah aksi nitrogen cair, pegas secara bertahap membeku. Lu Qiang memulai hitungan mundur untuk memotong kabel. 1003, 1002, 1001. Potonglah. Larilah. Setelan tahan ledakan yang berat memperlambat tubuh Li Luo. 6 orang tidak lari jauh. Detonator yang telah membeku mulai meledak. Dampak ledakan menyebabkan 6 orang jatuh ke tanah. Untungnya, jarak masih cukup bagi mereka untuk mempertahankan hidup mereka. Mereka berhasil menjinakkan 2 bom. Tapi bukan berarti semuanya telah selesai. Berdasarkan informasi peta pengeboman yang diperoleh drone, semua pengeboman itu palsu. Jika tujuan Kun Heng hanya untuk meledakkan rumah sakit dan jembatan, dia tidak perlu memberitahu Lu Qiang. Dia melakukannya untuk satu tujuan, yang mengalihkan perhatian Lu Qiang, untuk menghalangi deduktifnya. Tetapi dari semua insiden baru-baru ini, hanya pipa gas jauh di dalam gunung, yang diam-diam dibom oleh Kun Heng. Rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Semua rahasia akan diungkapkan oleh Lu Qiang. Tapi kali ini, Kun Heng gila. Karena menjalankan rencananya. Bahkan putranya sendiri tidak mengabaikannya. Sekarang kamu bisa makan semua makanan ringan yang aku belikan untukmu. Ini adalah film yang mengumpulkan banyak sudut tersembunyi dari profesi penghapusan ranjau, yang dirilis baru-baru ini. Saya tidak akan mengungkapkan lebih banyak, untuk menghindari mempengaruhi perasaan semua orang. Singkatnya, Anda dapat yakin bahwa polisi bersenjata Cina kami tidak akan pernah kalah.